besar karya Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur karenanya. Kalau kami boleh ada sampai bulan yang kedua di tahun 2026, semua karena keindahan Tuhan, kebesaran anugerah Tuhan, dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup kami. We thank you for that. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang mungkin sehari-hari kami hadapi, kami tetap menyatakan kami bawa hidup kami pagi ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Sebab itu ibadah kami yang sejati. Dan saat kami persembahkan hidup kami cuma mau Engkau pakai hidup kami, Tuhan. Engkau tuh tanganmu Engkau arahkan atas hidup kami, dan biar hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pagi ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tahu semua kami pemimpin pengerja jemaat kami pada Mangan Cekampa. Kami pulang kami tidak sama, tapi kami pulang memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siap terima firman sama-sama, katakan. Terima kasih Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, tentu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Engki, thank you Bu Dani. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI Pademangan Cikampek. Saya bersuka cita berdatang dengan Bapak Ibu Saudara. Sudah lama tidak sini, tapi sering ketemu Pak Engki, Bu Doni. Setiap bulan pasti ketemu Saudara ya. Tapi saya percaya hari-hari ini Pademangan lagi banyak diguyur hujan ya Saudara ya. Dan terkadang bikin warga Pademangan tuh agak-agak deg-degser Bapak Ibu. Gak apa-apa Kak, di situ aja boleh Kak. Nah, iya Kak. Kamu jangan kemana-mana Kak. Saya suka insecure kalau sendirian di minimas. Saya percaya hari ini Tuhan mau lakukan perkara yang dahsyat buat kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki 2026, di akhir 2025, begitu banyak berita tentang 2026 yang rasanya menggetarkan hati kita, membuat kita gemetar. Benar ya Bapak Ibu ya? Dengan kondisi ekonomi yang terjadi, ya buat Bapak Ibu Saudara pemain saham, mungkin 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir, IHSG lagi merah-merahnya Saudara ya. Semua pemain saham, semua yang punya saham mulai teriak-teriak gitu ya. Kondisi ekonomi gak menentu, dolar katanya nyampe tingkat tertingginya minggu lalu. Belum lagi yang terjadi di kota Davos di Swiss, tanda tangan fakta perdamaian, dan Indonesia menjadi bagian dari fakta perdamaian itu. Namun ancaman yang lain setelah fakta perdamaian itu muncul, yaitu ancaman perang dunia Bapak Ibu. Gemetar mungkin hati kita, takut mungkin hati kita. Tapi masuki 2026, salah satu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya di akhir 2025 masuk 2026 adalah Dia adalah Tuhan yang sanggup membelah laut. Amin. Jadi saya kasih judul khotbah saya atau share saya pagi ini adalah God who parted the sea. Tuhan yang membelah laut. Amin. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara memiliki keyakinan akan hal ini, bukan cuma keyakinan, tapi kita akan mengalami dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup membelah laut buat kita. Setuju? Tepuk tangan sama-sama dulu buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dengar kata-kata Tuhan yang membelah laut, kita tahu tentu kisahnya sama-sama ya. Bagaimana Tuhan membelah laut ketika Musa membebaskan bangsa Israel, umat Tuhan dari Mesir dan perbudakan, dan Tuhan membelah laut di hadapan mereka. Tapi biar sedikit recap Bapak Ibu Saudara saat berikutnya. Latar belakang sebelum kejadian itu adalah umat Tuhan sudah diperbudak cukup lama, 400 tahun, kurang lebih 400 tahun. Ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang, berarti kurang lebih Saudara ya. 400 tahun. Ada yang bilang 380 sekian, ada yang bilang 430 sekian. Oke lah, pasnya aja ya. Orang-orang di kota ini tahu nih, pasnya aja ada 400 ya Saudara ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. 400 tahun, kurang lebih 400 tahun lah di Mesir. Dan di Keluaran pasal 3, Musa ketemu Tuhan di dalam pengalaman semak yang terbakar, walaupun semaknya tidak hangus terbakar. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya, untuk menyatakan kepada Raja Mesir yaitu Firaun, "Let my people go." Biarkan umatku pergi. Tapi kita tahu juga kisahnya sama-sama Firaun mengeraskan hati Bapak Ibu Saudara. Makanya kan suka ada bercandaan yang bilang, "Aduh, lu keras kepala banget sih kayak Firaun." Nah gitu Saudara ya. Nah itu, karena Firaun suka mengeraskan hati.
Firaun mengeraskan hati, Firaun tidak mau menuruti perintah Tuhan, dan yang terjadi adalah tulah demi tulah. Sebagai konsekuensi dari kekerasan hati, maka tulah demi tulah menimpa Mesir. Sampai tulah ke-10, semua yang sulung di Mesir mati, kecuali orang-orang yang di tanah Goshen, tempat di mana umat Tuhan ada, karena mereka membalurkan darah anak domba di palang pintu rumah mereka sebagai tanda, dan rumah yang dibalurkan darah anak domba dilalui, hanya dilewati begitu saja oleh malaikat maut. Pada akhirnya Firaun mengizinkan umat Tuhan untuk pergi. Kalau Bapak Ibu sudah merasa cerita baru seru, baca aja Keluaran 1 sampai Keluaran 13. Mumpung masih bulan Februari, mungkin saudara belum ada bacaan Alkitab setahun. Nah, saya kasih nih saudara ya, Keluaran 1 sampai 13. Udah 13 pasal Bapak Ibu. Ya, 13 pasal, satu hari 13 pasal, 1 tahun selesai Kejadian sampai Wahyu saudara. Ya, Keluaran 1 ayat 3, Keluaran 1 sampai 13. Dan kisah Tuhan membelah laut ada di Keluaran pasal 14. Saat berikutnya. Aduh, kecil sekali ya. Kalau sudah punya Alkitab elektronik, bolehkah buka Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Tapi kalau bisa baca di layar ya tidak apa-apa saudara. Tapi mungkin karena terlalu kecil, mungkin Bapak sudah bisa buka Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Umat Tuhan sudah keluar dari Mesir, dan tiba-tiba mereka dihadapkan dengan laut yang besar. Nah itu dia, sudah ada ayatnya di depan. Tapi Firaun tiba-tiba kumat. Firaun tiba-tiba, aduh ngapain ya saya ngebebasin mereka ya, ayolah kita kejar lagi, gitu ya. Dan ini yang terjadi Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Boleh kita baca bergantian, saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu sudah baca ayat yang ganjil, nanti ayat 14 kita baca sama-sama. Yang mau baca firman katakan amin. Amin. Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, 2, 3. Dan mereka kata kepada Musa, apakah kata tidak ada buku di Mesir? Maka engkau membawa kami kembali pada gunung ini. Apakah engkau membawa kami menghadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13. Tapi berkatalah Musa kepada saya, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah selamat dari Tuhan yang ada di hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. 14 sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan dipercayakan akan. Amin. Bila dikasih Tuhan, Firaun kejar. Bisa bayangin nggak? Menurut catatan jutaan orang, jutaan orang Israel yang dibebaskan Musa. Tadi bilang 2,5, ada yang bilang 4. Jutaan orang dibawa keluar dari Mesir. Jutaan orang, tapi mereka bisa melihat tentara Firaun mengejar mereka. Berarti pasukan yang dibawa Firaun itu saking besarnya, saudara. Kalau Bapak Saudara suka nonton film-film kolosal gitu ya, kelihatannya para cavalry gitu ya, tentara berkuda itu. Ketika mereka naik kudanya, maka debu pasir itu berterbangan. Berarti sangat tebal debu pasirnya, sampai mereka tahu itu tentara Firaun. Firaun dan tentaranya sedang kejar. Di hadapan mereka ada laut yang besar, muternya jauh, nggak bisa diseberangi Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan dalam kondisi terjepit. Slide saya. Mungkin hari-hari ini kondisimu lagi dalam kondisi terjepit. Maju salah, mundur salah, kanan tembok, kiri tembok. Tadi mau masuk ke Pademangan 4 nih saudara, saya jalan kecil sekali. Kiri motor, kanan motor. Orang Pademangan udah biasa lah sama kiri kanan sempit ya Bapak Ibu ya. Dan keadaan kita seperti sedang terjepit. Firaun dan tentaranya kejar dari belakang, di depan ada laut yang besar. Udah gitu, Musa tambah pusing lagi nih. Umat Tuhan tiba-tiba di Keluaran pasal 14 tadi bilang, lebih enak lah di Mesir daripada kita mati di sini. Mendingan mati di Mesir. Lebih enak lah diperbudak. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ketika kita dalam masalah yang kita nggak tahu gimana jalan keluarnya, kita bilang kayaknya lebih enak ikut Tuhan nih. Kita bisa berada dalam sebuah posisi ketika masalah menekan kita begitu kuat, kita bilang udahlah nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah. Kayaknya lebih enak
dulu sebelum gua kenal Tuhan. Kayaknya lebih enak dulu sebelum ikut cool, sebelum ikut pemuritan, sebelum dengerin Pak Hengki pesannya. Kayaknya lebih enak dulu dah. Apakah keadaan saudara kayak gitu hari ini? Dari belakang masa lalu menghantui saudara. Persoalan yang belum selesai 2025 masih ada sampai 2026. Lalu laut yang terbentang luas depan, saudara tidak tahu gimana caranya beranginya. 2026 saudara juga bingung nih, gimana rasanya? Rasanya kok gelap ya? Tapi saya mau katakan begini, dia Tuhan yang sanggup belah laut. Amin. Amin. Yes. Jadi pagi ini saya percaya 2026 saudara ada laut yang Tuhan siap belah buat saudara. Yes. Kita mau belajar sama-sama. Apa yang membuat umat Tuhan mampu mengalami laut yang terbelah di hadapan mereka? Yang pertama, Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 13. Ketika umat Tuhan mulai bersungut-sungut, Musa bilang begini, kata-kata pertama di ayat 13, jangan takut. Ketakutan grip hati umat Tuhan. Khawatir grip, mencengkeram hati umat Tuhan. Persoalan, penderitaan, masalah mencengkeram hati saudara dan saya. Tapi Amsal pasal 4 23 bilang begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan, dari situ memancar apa? Kehidupan. Kita nggak mau 2026 kita dipenuhi dengan kematian. Kematian bisnis, kematian pekerjaan, kematian studi, kematian hubungan. Tapi kita mau 2026 kita ada kehidupan yang terpanjang. Amin. Oleh sebab itu jaga hati. Bilang kiri kanan, jaga hati. Jaga hati. Jaga hati itu tugas kita, saudara. Main di boleh nggak? Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya suka bilang gini kalau nyanyi lagu ini, apalagi kalau liriknya punya kayak gitu. Kalau Tuhan yang jaga hati kita, kita nggak mungkin kepahitan. Kalau Tuhan yang jaga hati kita, nggak mungkin saudara mantu, saudara masaknya kasinan tiap hari, saudara udah tenang aja lah. Gak akan ada pertengkaran antara mantu dan mertua yang sejak zaman Adam dan Hawa, saudara, itu Tom and Jerry, Bapak Ibu katakan. Oke. Kalau Tuhan yang jaga hati kita nggak mungkin khawatir, kita nggak mungkin takut. Tapi tugas jaga hati bukan tugasnya Tuhan. Tugas jaga hati, tugas kita. Amin, satu orang fales lagi. Amin. Tugas jaga hati itu tugas kita. Firman Tuhan perintahin, jagalah hatimu. Jadi yang mesti punya keputusan itu kita. Tuhan lo pasti mau hati kita dijaga, pasti mau. Sekarang kita mau nggak jaga hati kita? Nggak biarin persoalan merasuk di hati kita. Nggak biarin rasa tidak mengampuni merasuk di hati kita. Nggak biarin kepahitan merasuk di hati kita. Tugas kita jaga hati, Bapak Ibu. Dan dari keputusan itulah penulis kitab Amsal yang diyakini oleh Raja Salomo menyatakan memancar kehidupan. Saya berdoa, pemimpin, pengerja, jemaat ibadah Mangacekama 2026 saudara penuh dengan pancaran kehidupan. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar
senantiasa. Amin. Dan itu yang bisa membuat kita 2026 lihat laut yang terbenam. Jaga hati. Keluaran 14 ayat 13 bilang ini, jangan takut. Yang kedua, setelah Musa katakan jangan takut, dia bilang begini, Keluaran 14 ayat 13, berdirilah tetap dan lihatlah. Yang nomor 2 boleh, keselamatan dari Tuhan. Habis kita jaga hati, udah jangan lihat masalahnya, lihat Tuhan. Habis kita jaga hati, udah jangan noleh ke belakang. Kalau kita noleh ke belakang, kita ngeliat tuh, waduh, puluhan ribu mungkin pasukan di bawah sama Firaun. Udah gak usah noleh ke belakang, lihat Tuhan. Amin. Karena semakin saudara noleh ke belakang, semakin ketakutan akan cengkeram hati saudara. Semakin saudara noleh ke belakang, saudara tidak akan maju-maju. Saya selalu umpamakan orang yang menoleh ke belakang, ke masa lalunya, ingat masa lalu, itu kayak orang yang nyetir baik, tapi ngeliatnya spion terus. Coba nih, nanti pulang nih, yang bawa mobil, bawa motor, habis nyetar nih, lihat spion aja, gak usah lihat depan. Jalan nggak? Nggak bakal jalan, saudara. Nabrak iya, celaka iya. Tapi kan firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan, saudara. Oleh karenanya, udah, gak usah lihat-lihat lagi masa lalu. Oh, ada yang amin. Saya tahu masa lalu saudara pahit. Sama kok, gak beda-beda jauh lah. 11-12 lah. Saya 11, saudara 12 deh. Ya. Ya. Orang dunia aja bisa tahu tuh. Masa lalu, biarlah masalah. Orang dunia aja bisa tahu masa lalu. Dia bilang, biarlah jadi masa lalu. Masa anak Tuhan, masa lalu masih digembol-gembol, dibawa-bawa sampai 2026. Udah tinggalin gembolan 2025, saudara. Keberatan. Saudara bisa bayar yang harusnya nggak perlu kau bayar, jadinya perlu kau bayar. Kalau naik pesawat tuh ya, kalau ada excess baggage, bagasi kelebihan, saudara mesti bayar, harusnya saudara perlu bayar tuh. Udah tinggalin, lupain, pandang Tuhan. Gak usah pandang masa lalu saudara, gak usah pandang persoalan, lu pandang Tuhan. Saudara suka nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, apa? Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Tapi giliran mulai masalah datang, iya tuh dia dari dulu emang gitu tuh. Dari kakeknya, dari engkongnya, dari buyutnya udah begitu. Nah, masalah 25 tahun lalu masih diingat sampai 2026, saudara. Tapi katanya, ku pandang wajahmu. Mazmur pasal, boleh gak kamu media? Mazmur pasal 123 kalau saya nggak salah. Mazmur 123 ayat 1. Nyanyian ziarah.
berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan air itu menjadi tembok bagi mereka. Ke-21 katakan begini, Tuhan mengirimkan angin timur. Bapak Ibu, Yeskiel 37 kalau saya nggak salah, ada sungai mengalir dari bait suci dari sebelah timur. Angin timur. Angin itu bicara apa sih? Di perjanjian baru, angin seringkali adalah lambang dari Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2. Setelah anugerah Tuhan saya beberapa kali diberikan kesempatan menerjemahkan. Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyitra Harjo di beberapa kesempatan. Dan seringkali karena beliau ingin menyampaikan tentang Pentakosta ketiga, dan dia akan selalu khotbah Kisah Rasul 2. Dan ketika murid-murid sedang berkumpul di loteng atas tempat tersebut, maka tiba-tiba terdengarlah suara seperti bunyi tiupan angin keras. Lalu Pak Niko bisa gini, mungkin bunyinya seperti saya sampai hafal. Kemarin di MDPJ juga kayak gitu ya. Saya sampai hafal. Mungkin bunyinya seperti itu. Angin bicara Roh Kudus. Kita jaga hati kita. Kita pandang Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, yang berperang. Tapi ini yang keempat, yang paling penting. Ketika Tuhan berperang bagi kita, maka kita pun harus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Kalau laut tuh udah dibelah sama Tuhan, saudara sekarang berjalan. Keluaran 14 ayat 22 bilang begini, lalu berjalanlah orang Israel. Boleh tagih nggak ya? Keluaran 14 22, lalu berjalanlah orang Israel di tengah-tengah laut yang sudah jadi kering, yang sudah Tuhan belah. Ketika saudara memutuskan untuk melangkah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, Alkitab bilang begini, dan air itu jadi tembok buat mereka. Yang seharusnya jadi tempat kematian mereka, yang seharusnya jadi tempat kuburan mereka, malah jadi perlindungan buat mereka. Tuhan sanggup memutarbalikkan apa yang dimaksudkan untuk mencelakai saudara jadi berkat buat saudara. Amin. 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 Lautan yang harusnya jadi celaka buat umat Tuhan, malah jadi perlindungan, jadi tembok. Tapi ini kuncinya, jalan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. 2026 udah ada nih bannernya, tahun amanat agung. Menggenapi amanat agung kita nggak bisa tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa tanpa kuasa Roh Kudus, nggak mungkin bisa, saudara. Tapi bersama dengan Roh Kudus, ketika saudara melangkah, ketika hatimu engkau jaga, kau pandang Tuhan, kau lihat Tuhan bekerja, kau melangkah, kau akan lihat engkau bisa jadi murid-murid yang siap menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Amin. 2020. Amin. Amin. Saudara tidak perlu bawa Alkitab kemana-mana, enggak. Saudara perlu khotbah di tengah minimarket, enggak kok. Tapi lewat hidup saudara, kehidupan itu dipancarkan. Lewat hidup saudara, Yesus dinyatakan. Amin. Lewat hidup saudara, orang-orang kenal siapa Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Saya mau katakan 2026, GBI Pademangan cabang khusus 4, bersiap-siaplah menyaksikan laut yang terbelah. Amin. Di hadapan saudara yang percaya Tuhan sama-sama. Slide yang terakhir, kenapa? Karena Tuhan yang membelah laut buat orang Israel. Dia Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Amin. God who parted the sea, He is our God. Dia Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang masalah sedikit lalu kemudian kita menyerah. Jangan menyerah. Jaga hati saudara, pandang Tuhan. Tuhan berdoa buat kita. Amin. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Yuk pakai berdiri sama-sama. Wow. Di dalam kelemahan
Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah katakan sama-sama, yang membelah yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa, tapi mari nyatakan pujian dari awal. Katakan di dalam kelemahan kami Tuhan, sempurna kuasa-Mu sempurna. Tantangan kami mungkin hebat, hebatnya tapi keyakinan kami lebih hebat Tuhan. Ku berserah, yang berserah, angkat tangan dan katakan, yang membelah laut, yang terluka tanah, yang mustahil pun terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama, yang membelah Uri Bapa Sama Reba Syamna Kaya mungkin hari ini atau mungkin masuk 2026 ada laut yang terlalu lebar di hadapan saudara. Mungkin seperti saudara akan dikepung sama musuh, kau dikepung sama persoalan, kau dikepung sama masalah. Mungkin rasanya gunungnya terlalu tinggi buat didaki, pintunya terlalu tebal buat ditembus. Tapi pagi siang ini Tuhan bilang buat GBI pada banget cek apa. Dia Tuhan yang sanggup belah laut bagimu. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya di 2026 ini ada laut yang Tuhan siap belah buat saudara. Bolehkah dengan segala kerendahan hati angkat tangan dan jadi benar-benar sudah berdiri saat ini. Angkat tangan, mari sembah Tuhan dalam roh sebentar saudara. Reba Bapa Santa Karya yang terangkat, yang mau bilang kami
siang ini, aku berdoa. Saat keputusan ini kami buat, aku berdoa. Setiap tangan yang terangkat akan menyaksikan laut terbelah buat mereka, pintu terbuka bagi mereka, gunung diratakan bagi mereka. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun dari kami yang Tuhan lewati. Kami akan menyaksikan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, sebab Tuhan pegang hidup kami. Hidup kami semua tentang Tuhan. Dan beginilah, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih. Sekali lagi tangan kami terangkat akan mengakui yang membelah. Kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Kalau dulu Kau sanggup belah laut, hari-hari ini kami akan melihat Engkau akan belah setiap persoalan, setiap masalah, setiap apapun yang menghadap dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan memuji Tuhan yang besar, jalan-jalan baru yang Kau siapkan buat setiap kami Bapa. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Biar bagian kami hari-hari ini, kami tetap memandang Tuhan, kami tetap percaya sama Tuhan, kami tetap jaga hati kami Tuhan, sampai kami melihat semua yang Kau janjikan digenapi dalam setiap kehidupan kami, sampai kami melihat itu terbelah di depan kehidupan kami. Janji Tuhan digenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Kak James Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat mendengar dimanapun hamba-Mu yang lain Tuhan. Oh rabayalah kami Tuhan menyertai, bawa terus Tuhan dalam setiap kegenapan janji-Mu atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, oh rabaskan dalam pekerjaannya, pelayanannya apapun yang dikerjakan. Dan Tuhan menyertai hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan setiap apa yang dia kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Kau Allah kami yang luar biasa. Kau dahsyat, dahsyat, dahsyat dan luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, Pak James, terima kasih banyak buat waktunya. Pak James ini orang sibuk. Ya, kalau saudara mau tahu, ini penerjemahnya Pak Niko. Pak Niko ke luar negeri, ya penerjemahnya ini. Makanya luar biasa kalau Pak James masih mau ke tempat kita. Ya, luar biasa. Makasih banyak buat firman-Nya juga. Kita pasti diberkati. Amin. Ya, memang itu yang memang hari-hari ini juga saya sedang renungkan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang buka jalan. Amin. Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita udah nggak bisa lagi mikir.
Karena udah mentok. Wow. Ya tadi Panjang bilang belakang udah tentara, Firaun kejar, kiri kanan nggak ada jalan, di depan laut yang nggak bisa diseberangi. Nggak ada harapan seolah-olah. Wow. Nggak ada jalan keluar seolah-olah. Kadang-kadang kita doanya udah bingung doanya. Right. Tapi dengar baik-baik, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amen. Dia berjanji waktu dia terangkat ke surga sekali-kali dikatakan, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Amen. Mungkin keadaannya terjepit, mungkin keadaannya kita dipepet sama waktu. Tapi dengar, pertolongan tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Amen. Bagi manusia nggak mungkin laut bisa diseberangi. Udah nggak ada pengharapan. Tapi Tuhan sanggup buka. Amen. Tuhan sanggup belah laut itu. Itu yang akan terjadi buat kita. Amen. Itu yang akan terjadi buat setiap apapun yang kita pertemukan hari ini. Amen. Jangan pandang lautnya, pandang Tuhan. Amen. Saya menarik sekali yang Musa katakan. Ya, Musa katakan begini, kan orang Israel udah ngomel tuh ya. Wah, ngapain Musa, lu bawa gua mau mati di sini, kan gitu bahasanya ya. Bayangin jutaan orang tuh. Right. Kita anggap dia separuhnya aja yang rumah. Waduh, rame banget itu. Udah kayak pasar malam itu. Kita ngomelin 2-3 orang itu udah takut ya. Mati nih kita nih. Itu jutaan orang ngomelin nih. Coba bayangin. Ya kan? Musa, lu ngapain mau kita kemari lu? Mendingan kita mati emang di kuburan, di Mesir karena kuburan lu. Mau kemari. Gila lu Musa. Gitu mungkin bahasa kita sekarang. Ya, nah seringkali orang berkata begini nih. Untuk keluarin orang Israel di Mesir, Tuhan hanya butuh 1 malam. Ya. Tapi untuk membebaskan mental orang Israel dari perbudakan itu perlu waktu. Mentalnya apa? Balik kan? Ya. Ngapain kita keluar Musa? Udah di Mesir juga kita enak kok makan. Dan mentalnya mental budak. Ya. Dengar baik-baik. Tuhan sudah lepaskan kita. Amen. Jangan kita punya mental budak yang di belakang. Amen. Dari Pacimbran, jangan lihat di belakang. Itu mental kekalahan, itu mental budak, itu mental yang dulu ya, sebelum kita kenal Tuhan. Ya. Pandang ke depan. Amen. Jangan ada kata berbalik ke belakang. Nggak ada yang lebih enak di belakang. Hanya keselamatan yang Tuhan siapkan. Itu yang jauh lebih besar. Amen. Yang harus kita tuju sampai ke sana. Dan luar biasa Musa berkata begini. Musa nggak dengar firman itu. Tapi Musa tiba berkata begini. Lu tenang ya, itu bahasa gampang. Orang Israel orang Mesir yang lu lihat hari ini nggak akan kau lihat lagi. Wow. Dari mana tuh That's Musa? good. Tapi Musa berkatakan, kenapa dia nggak berani berkatakan itu? Musa juga belum lihat itu laut berlalu. Amen. Ya kan sama-sama keadaannya. Ya Tuhan nggak kupingnya Musa, tenang Musa, nanti saya akan berlalu. Enggak, Musa nggak dengar. Masalahnya sama, tapi Musa berani berkatakan. Hari ini orang Mesir yang kejar kamu kau akan makannya lagi. Dari mana Musa tahu? Mata iman dia lihat. Amen. Amen. Dia juga nggak tahu tuh laut bisa terbelah. Ya. Dia nggak pernah baca sebelumnya pernah laut terbelah. Ya. Dia nggak pernah dengar bahwa dia Tuhan tuntun dan dia akan belah laut terbelah nggak ada. Tapi Musa ngomong itu karena hatinya percaya sama Kristus. Benar dia katakan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tuhan akan berperan dan laut itu terbelah. Yang nggak pernah terjadi. Dengar baik-baik. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita isapan jempol zaman lalu. Ya. Tapi ini cerita kenyataan yang Tuhan pernah kerjakan. Amen. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah, itu Tuhan juga yang sanggup belah setiap persoalan. Amen. Kalau laut aja Tuhan bisa belah, apalagi persoalanmu sih? Terlalu kecil pas Tuhan. Asal kau jaga hati, percaya aja sama Tuhan. Keadaannya boleh kejepit, keadaannya boleh menakutkan, keadaannya boleh seolah-olah ada pengharapan, tapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Yes. Amen. Tapi saya ngebayangin kalau orang Indonesia keluar dari di bawah zaman dulu tuh Pak. Ya mungkin nggak keburu itu laut udah tutup. Kenapa? Moto dulu masalahnya. Lagi jalan buruan kita bisa. Udah Pak moto dulu. Nah sekarang orang Indonesia nih masalahnya kalau moto berat Pak. Pertama sendiri, kedua ada istri, ketiga istri sama anak, ketiga suami sama anak. Anjing. Ayo ketemu saja cepetan. Ya. Makanya jangan banyak ngocok. Ya, orang kalau tur ke Israel itu paling repot ngajakin orang Indonesia, betul? Kenapa? Moto dulu, moto gitu. Makan nggak penting, ya kan? Cerita sejarah nggak penting, yang penting moto. Jadi nggak tahu tuh
Bagaimana? Ya, saya melihat satu pelajaran minggu lalu. Sedikit kita masih ada waktu, ya saya bersaksi sedikit. Selasa kemarin itu macet total. Ya, macet total. Saya pergi ajak kakak saya yang sakit. Kita biasa kadang pergi ajak makan. Ya, dia stroke udah 3 tahun, dia belum bisa berjalan dengan normal. Ya, kadang kita luangkan waktu. Hari kerja kita meliburkan diri, ajak kakak saya untuk pergi makan. Nah, suatu ketika hari Selasa itu kemarin kami ajak makan di daerah Puri. Ya, lalu karena anak saya juga sedang belajar, saya bilang belajar persiapan bahasa dekat Kebon Jeruk, dia kan dekat ya. Jadi saya bilang udah ke Puri aja, nanti kita bareng, dia bilang gitu. Oke, akhirnya dia ke Puri dan sebagainya. Nah, setelah dari Puri kita antarkan kakak saya dulu kan pulang. Rumahnya daerah Citra, ya, Cengkareng, Citra. Udah biasa ada masalah, ya kita dari sana jam 5 mau balik. Nah, permasalahannya anak saya itu udah beli tiket untuk nonton drama musikal ya di daerah Ciputra, Lotte Mall. Ya saya pikir keburu lah, masih ada waktu. Dia katanya 7:30 mulainya, ini baru jam 5. Ya biasa saya pulang juga dari Cengkareng itu, dari rumah kakak saya itu 1 jam. Tapi apa daya, saat itu macet. Si Google udah suruh bilang ke kiri, tapi saya ke kanan. Kenapa? Karena biasa ke kanan. Ya, jadi kita, ngapain ke kiri, itu jauh ke kanan. Begitu ke kanan, jamnya nambah lagi, 1 jam sekian. Udah jalan tol bandara. Ya, ada Cengkareng tol bandara. Begitu masuk tengah-tengah, si Google suruh bilang ke kiri lagi, keluar tol yang lain. Ini tinggal dekat di depan juga udah keluar istilahnya. Nggak mau lagi kita ngikutin dia. Begitu kita masuk ke depannya jalan, tambah lagi tuh jamnya, 1 jam 58 menit. Udah, kata saya nggak ada harapan dia bilang. Artinya dia udah nggak nonton dah. Tiket buang harga tiket. Bagaimana ya? Itu macetnya macet. Jadi ternyata katanya ada truk ngangkut bata hebel itu terbalik. Jadi ke mobil, siap berhenti 3 menit, 5 menit. Ya diem ke mobil. Bukannya macet yang biasa jalan, yang umum lah kita ini berhenti. Udah, karena anak saya nggak ada pengharapan. Dia bilang, udahlah, dia bilang. Saya cuma bilang begini sama anak saya, itu 7 kurang seperempat. Ya, perjalanannya tuh masih 1 jam sekian. Jadi udah nggak mungkin lah, udah ngikut itu. Saya cuma bilang sama anak saya begini, masih ada pengharapan. Amin. Dari mana saya tahu? Saya nggak tahu. Depan masih macet, stuck, berhenti. Anak saya begini, Tuhan, tolong Tuhan. Dia sambil dia berteriak, bercanda lagi. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya cuma bilang begini, masih ada pengharapan. Sama seperti Musa, katakan sesuatu yang dia juga nggak tahu. Emang saya ngomong begitu saya tahu? Saya juga nggak tahu. Tapi saya bilang masih ada pengharapan. Dengar pelajaran yang baik-baik. Apapun masalah kita, masih ada pengharapan. Amin. Dan apa pengharapannya? Macet begitu. Baru selesai ngomong begitu, 3 menit kemudian ada bunyi sirene ambulan. Anak saya langsung bilang begitu, pertolongan Pak Tata. Bayangin, anak saya udah tahu apa yang terjadi. Saya ikut ambulan. Itu terdahsyat yang pernah saya ikutin, itu panjang sekali. Saya pepet rapat terus, itu ambulan. Nggak bergeming terus, saya pepet. Bahkan saya tolong dia kadang-kadang saya pepetin supaya dia bisa masuk. Jalan semua. Terus, ya, sampai akhirnya keburu nonton. Sampai anak saya bilang begini, hari ini aku catat sebagai hari bersejarah. Karena baginya udah gak ada pengharapan. Betul, gak ada pengharapan. Ya kan? Tapi lihat, di dalam segala sesuatu, jangan padamkan api roh kita. Ini mungkin perkara sepele, hanya buang-buang tiket. Tapi saya sedang mengajar saya bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Hal kedua yang saya dapat dari pelajaran ini adalah apa?
Tuhan kirim penolong melalui ambulan itu. Kalau saya nggak bisa ngikutin mobil ambulan dengan cukup baik sampai keluar, sampai benar-benar udah keluar dari macet, nggak ada faedahnya tuh ambulan. Yang kedua, kita juga mesti prepare kehidupan kita. Artinya apa? Iman kita, skill kita, kita harus persiapkan. Jangan-jangan pertolongan tangan Tuhan datang, kita nggak siap. Kita nggak siap. Sebab itu ayo hari-hari kita juga persiapkan skill kita. Ya, sehingga waktu saat pertolongan Tuhan datang, kita juga siap untuk melihat pertolongan Tuhan itu untuk kita lakukan. Amin. Sudah saya mau katakan ini, ikut Tuhan itu luar biasa. Banyak hal-hal yang Tuhan ajar buat setiap kehidupan kita. Dia Allah yang berbicara buat setiap peristiwa, keadaan, apapun dalam hidup kita. Jangan sia-siakan itu. Ayo, masuk ke tahun 2026 ini. Keep praying, keep believing, ya, and keep worshiping. Amin. Tetap percaya, tetap berharap, tetap menyembah. Amin. Karena masih ada pengharapan. Di depan berlaut, dengar baik-baik, masih ada pengharapan. Amin. Di depan boleh kita dihambat oleh macet, dengar baik-baik, masih ada pengharapan. Karena di dalam Tuhan pasti semua serba mungkin, pasti semua serba ada. Ya, itulah Tuhan kita. Amin, haleluya. Saya excited memasuki tahun 2026. Amin. Orang boleh bilang susah, orang boleh bilang segala macam, tapi dengar baik-baik, Tuhan yang jamin kehidupan kita. Dia akan berperkara buat hidup kita, dan dia akan membuat perbedaan antara orang-orang di luar sana dengan kita. Orang akan tercengang-cengang melihat. Orang boleh kelimpungan, dihantam badai ekonomi, badai segala macam, tapi kita tetap berdiri dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia Yehova Jireh. Di tengah-tengah masalah keadaan, Dia sanggup angkat kita dengan luar biasa. Amin. Itulah Tuhan kita, dan itu yang Dia janjikan buat setiap daripada kita. Haleluya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Oh, rabasyakan rabaya, yang membelah yang terluka, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang buat setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar itu tambah terang atas setiap kami. Amin. Kami bukan jadi orang-orang penakut, kami bukan jadi orang-orang pecundang, tapi kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yes. Karena itu yang sudah Engkau katakan buat setiap kami, Tuhan. Kami akan cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, biar hari-hari ini menghadapi situasi apapun yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar, kami mau tetap memandang Tuhan. Kami tetap menjaga hati kami, Tuhan. Kami rindu tahun 2026. Kami melihat laut di depan kami terbelah, Tuhan. Kami rindu melihat jalan-jalan yang baru.
Kami melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas itu nyata buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa berdoa buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang mereka boleh dengar, setiap firman yang kami semua boleh dengar, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami nggak sekedar menangkap lalu keluar lagi dari kuping kanan Tuhan, tapi kami mau tanam dalam hati kami. Kami mau percaya, kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang bukan karena ketakutan, tapi hidup kami hidup penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan berpisah, sertai kami di bahkan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang saudara Tuhan. Dan kami boleh mengembalikan berkat yang daripada Tuhan. Kita akan ambil persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, pelihara hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang gak baik sekalipun, Kau tetap pelihara jaga kami Tuhan, mencukupi segala keperluan kami. Supaya hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Kami berikan dengan hati yang mengucap syukur, hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur dan pernah kami dengan sia-sia, Kau akan membalas berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara kami berpisah, kami siap untuk mengangkat tangan kami. Oh Rabasya, berkat kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih lah pulang. Terimalah berkat kasih dan cinta damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam lingkungan dan kasih kita Yesus Kristus Tuhan, dan pertolongan kehidupan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Dia kedua kali menjemput kita di awan-awan yang terbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan.